陆河前辈，小心，不用慌，我会找到强大帮手。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 53, atau episode 79. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng bertemu dengan sebuah bentuk hologram, bentuk seorang anak kecil berpakaian hitam, yang mengajak Lu Feng untuk memberikan penghormatan kepada tuannya, dan siapakah dia. Dan setibanya di aula yang luar biasa, yang berbentuk setengah lingkaran, tangan putih anak kecil berjubah hitam itu menunjuk ke tengah lantai. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara berdering, dan lantai yang terbuat dari logam itu pun tiba-tiba terbelah, dan kemudian memperlihatkan sebuah terowongan. Ikutlah bersamaku, anak kecil berjubah hitam, berjalan di depan, sementara Luo Feng mengikutinya dari belakang. Dia ingin aku pergi, memberi hormat kepada tuan apa, tuan yang meninggal 50.000 tahun yang lalu. Gumam Luo Feng di dalam hatinya, yang dipenuhi dengan kebingungan, namun satu hal yang sudah jelas, dengan apa yang telah ditunjukkan oleh kehancuran arkeologis sejauh ini, benar-benar tidak akan memerlukan trik khusus untuk membunuhnya. Jadi Luo Feng hanya bisa menahan rasa penasarannya dan mengikuti langkahnya saja. Di ujung terowongan, anak kecil berjubah hitam melompat turun, sementara Luo Feng pun ikut melompat mengejarnya. Kedalaman lorong itu sekitar 30 meter. Ketika anak kecil berjubah hitam dan Luo Feng mendarat di bawah tanah, aula yang tadinya gelap pun menjadi terang. Sepintas, Luo Feng melihat, aula gelap ini kosong. Dinding yang membentuk segi 8, tetapi tidak ada apapun di dalam aula tersebut. Kemudian anak kecil berjubah hitam itu menunjuk ke tanah, kemudian tanah sedikit bergetar, dan perlahan mulai membelah. Mayat guru, ditempatkan di lokasi yang sangat aman. Kamu harus menunggu sedikit untuk melihatnya, anak kecil berjubah hitam itu, memandang ke arah Luo Feng, kedua matanya, yang berwarna merah darah membeku. Luo Feng, kamu pasti penuh kebingungan sekarang, kan? Ucap anak kecil berjubah hitam. Ya benar, ucap Luo Feng tidak membantah. Biarkan aku memperkenalkan diriku, namaku Babata, kamu bisa memanggil aku, Iblis Babata. Tentu saja, beginilah bunyinya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin di bumi. Sebenarnya itu disebut, X, dalam bahasa umum, alam semesta. Meskipun Luo Feng mendengar apa yang dikatakan, anak kecil berjubah hitam, dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Luo Feng terdiam, Iblis Babata. Kata, iblis di sini, adalah gelar yang kuberikan pada diriku sendiri, lanjut anak kecil berjubah hitam. Intinya, aku seorang Ai, gumam Luo Feng bingung. Ai seperti orang kristal botak di reruntuhan arkeologi ke-9. Namun, Ai memiliki level yang berbeda, program logika sederhana kamu di bumi tidak berhak disebut Ai, untuk bisa disebut Ai, tidak bisa kalah dengan manusia dalam pemikiran kritis. Seperti Ai dalam kehancuran arkeologis ke-9, hanya itu yang bisa disebut Ai sejati, kata anak kecil berjubah hitam itu. Meskipun pada dasarnya aku adalah Ai, tapi setelah mengikuti tuanku, selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya, aku telah melampaui Ai biasa. Aku bisa disebut Ai yang hidup, aku adalah makhluk hidup seperti kamu manusia, dan hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nada suara anak kecil berjubah hitam itu sedikit bersemangat. Aku juga memiliki berbagai emosi, seperti kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan lain-lain. Dan aku juga memiliki kemampuan untuk melatih diri sendiri. Petik 2. Dan saat itu, tuanku telah menyiapkan sebuah tubuh untukku. Dengan tubuh itu, aku membiarkan nama, Iblis Babata, tersebar di banyak galaksi di alam semesta yang luas, ucap anak kecil berjubah hitam tersebut, dengan sedikit kebanggaan yang tersirat di wajah anak kecil berjubah hitam itu. Luo Feng diam-diam terkejut ketika mendengar ini. Kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan, kemampuan melatih, bagaimana bisa sistem
AI memiliki kemampuan dan disebut AI yang hidup. Menurut apa yang dia katakan, ada 4 tingkatan program logika AI, sebanding dengan logika manusia nyata AI dengan emosi AI hidup. Dalam pertempuran yang melibatkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkan banyak hal di belakangnya, tubuhku hancur, dan aku kembali ke bentuk AI virtual, kata anak kecil berjubah hitam, dengan sedikit kesedihan. Aku masih bisa kembali untuk menjadi AI virtual, tapi tuanku tidak. Kemudian dia menoleh ke peti mati, kristal yang perlahan muncul. Peti mati kristal transparan, perlahan melayang keluar dari tanah. Luo Feng juga melihat dengan jelas. Peti mati kristal itu panjangnya 6 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2 meter. Peti mati kristal yang benar-benar transparan itu, memancarkan udara dingin yang mengerikan. Bahkan Luo Feng, yang mengenakan set dewa hitamnya, dan juga seorang pengendali spiritual di penjelajah bintang kelas 1, dia tidak bisa menahan dingin itu, dan tubuhnya menjadi menggigil. Itu terlalu dingin, dengan suhu serendah ini, peti mati kristal ini, mungkin tidak terbuat dari kristal. Tapi Luo Feng juga tidak tahu, bahan apa ini, jadi dia akan menyebutnya, peti mati kristal untuk saat ini. Di dalam peti kristal itu ada sesosok mayat. Mayat ini panjangnya sekitar 3 meter, dan memiliki 2 tanduk di dahinya. Selain tubuhnya yang besar dan mempunyai tanduk, dia tampak persis seperti manusia di bumi. Mengenakan jubah hitam yang bersinar redup. Rambutnya yang panjang terurai ketika diam-diam terbaring di peti mati, seolah-olah tertidur. Wajahnya sangat tampan, dan kedua matanya yang sipit, dan panjang itu terlihat sangat anggun. Meskipun sekarang hanya sesosok mayat, tapi ia memiliki keindahan aneh, yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Anak berjubah hitam memegang peti mati kristal. Tangan putih mungilnya menggenggam erat, sementara dia memiliki ekspresi garang. Kemudian terlihat air matanya mengalir perlahan. AI ini hidup, bahkan bisa menangis. Luo Feng agak terkejut. Berlututlah, anak kecil berjubah hitam itu, dengan marah menoleh ke arah Luo Feng. Luo Feng terdiam. Aku sudah bilang untuk berlutut. Karena kamu adalah anggota planet Yunmo, dan tuanku adalah tuan dari planet Yunmo, kamu harus berlutut. Teriak anak kecil berjubah hitam itu. Sedikit kengerian, bisa dilihat di matanya. Namun, segera setelah itu, anak kecil berjubah hitam itu menutup matanya, dan kemudian membukanya lagi. Dia sedikit tenang ketika dia tertawa, aku belum berbicara dengan siapapun selama 50.000 tahun, jadi emosi aku agak kacau. Tanpa sukacita, kemarahan, atau kesedihan, aku hanya akan menjadi AI sederhana. 50.000 tahun dalam kesendirian. Tetapi setelah mengembangkan emosi, 50.000 tahun sangat melelahkan, untuk bertahan. Padahal sesungguhnya emosiku lumayan bagus sebelumnya. Luo Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Babata, kamu mengatakan mayat ini adalah penguasa planet Yunmo, mungkinkah dia Huyanbo? Ucap Luo Feng bertanya, namun agak sedikit gugup. Iya benar, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Cina di bumi, itu bisa diterjemahkan ke dalam Huyanbo. Emosi anak kecil berjubah hitam itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Huyanbo, Master Planet Yunmo, Huyanbo. Luo Feng mengambil napas dalam-dalam. Hanya karena warisan yang aku terima darinya, aku harus memberikan penghormatanku. Gumam Lu Feng. Luo Feng langsung berlutut dan menempelkan kepalanya di tanah, 3 kali berturut-turut. Untuk orang ini bernama Huyanbo, meskipun Luo Feng belum pernah melihatnya sebelumnya, sejak dia mulai berlatih menjadi penjelajah bintang, dia selalu memuji senior ini, untuk dapat membuat begitu banyak senjata spiritual, seberapa menakjubkankah dia, dan pesawat ulang-alik melonjak, ini, mungkin hanya salah satu dari senjata-senjata itu. Karena dia menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, dan berlatih memandang langit, dia harus memberi hormat kepada senior ini. Luo Feng. Anak berjubah hitam itu memandang ke arah Luo Feng, izinkan aku bertanya, apakah kamu bersedia menjadi murid tuanku, dan menjadi penguasa masa depan planet Yunmo, pastinya dengan keadaan planet Yunmo yang sudah hancur saat ini, dikarenakan kekuatan ini sudah diberantas, ucap anak berjubah hitam. Menjadi muridnya, Luo Feng terdiam. Menjadi murid orang mati, apakah mungkin, bahwa master super kuat dari planet Yunmo ini, memiliki semacam harta yang harus diwariskan. Ketika anak berjubah hitam, Babata, melihat Luo Feng ragu, ia mulai sedikit gugup, karena Lu Feng adalah orang pertama yang cocok, yang ia temui dalam 50.000 tahun.
Dia dengan cepat berkata, Luo Feng. Tuanku Huyanbo adalah makhluk abadi, dan dalam sekitar 6.000 era ia telah hidup. Ia berkelana melintasi alam semesta, dan menjadi salah satu pejuang yang benar-benar paling kuat di alam semesta. Sekitar 6.000 era, ucap Luo Feng seraya bertanya. Satu era, setara dengan waktu bumi, 10.081 tahun, kata Babata. Senior Huyanbo, masih hidup selama sekitar 60 juta tahun. Luo Feng menatap Babata. Babata membelalakan matanya dan berkata dengan marah, Tuan adalah kehidupan abadi, jika itu bukan dikarenakan pertempuran terakhir, Tuan bisa hidup selamanya, di alam semesta yang luas ini, ada banyak yang telah hidup lebih dari 100 juta tahun. Bahkan ada beberapa eksistensi abadi, yang telah ada lebih lama dari bumi. Petik 2. Luo Feng berkedip 2 kali. Waktu keberadaan bumi. Waktu keberadaan petarung yang kuat. Luo Feng, menggunakan frasa dari bumi kamu adalah katak di dalam sumur. Wajah Babata dipenuhi dengan kemarahan. Namun, wajah putih mungilnya kelihatannya cukup imut. Kamu pernah ke reruntuhan arkeologis ke-9, tetapi yang disebut reruntuhan arkeologis ke-9, hanyalah salah satu dari sejumlah besar, basis pemantauan di bawah planet Yunmo, dan memiliki informasi yang sangat sedikit. Petik 2. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran, dan membiarkanmu memahami keajaiban, dan luasnya alam semesta. Babata mengangkat kepalanya yang mungil, menurut apa yang kamu katakan, penduduk galaksi yang kamu tinggali disebut Bima Sakti, tapi tahukah kamu, berapa banyak galaksi di alam semesta yang luas ini? Petik 2. Luo Feng ingat belajar di sekolah, bahwa bumi telah menemukan lebih dari 10 miliar galaksi, alam semesta memang luas dan tidak terbatas. Galaksi adalah super raksasa, dan 10 miliar galaksi, adalah angka astronomi. Dan ini hanya bagian yang ditemukan umat manusia. Beberapa lusin miliar galaksi, Luo Feng agak ragu-ragu, dan memberikan angka kasar tanpa percaya diri. Babata mengerutkan kening dan kemudian berkata, aku kira cukup baik bagi kamu untuk memberikan jawaban seperti itu. Ada banyak sekali bentuk kehidupan, dalam jumlah spesies yang tak terhitung jumlahnya, yang tumbuh di alam semesta. Dari spesies itu, manusia adalah salah satu ras paling kuat di alam semesta. Ketika aku berbicara tentang manusia, aku tidak berbicara tentang apa yang kamu ketahui di bumi. Seperti dalam game kecil di planet kamu, orc, elf, dan lain-lain. Disebutkan, itu semua dianggap sebagai cabang ras manusia. Luo Feng hanya bisa mendengarkan dengan seksama. Galaksi Bima Sakti tempat bumi kamu berada, memiliki total sekitar 200 miliar bintang, jumlah planet sangat tinggi, sehingga mengejutkan. Namun, dari planet yang tak terhitung jumlahnya, hanya sekitar 210.000 di antaranya, yang memiliki jumlah besar orang yang hidup di atasnya, kata Babata, galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan lain-lain. 8 galaksi besar yang berdekatan ini, membentuk kekaisaran Silver Blue, yaitu bangsa yang beradab tingkat rendah, di alam semesta ini. 8 galaksi, 1 kekaisaran. Luo Feng tidak percaya, dan juga, kamu mengatakan bahwa, ada sekitar 210.000 planet, dengan jumlah besar kehidupan di galaksi Bima Sakti. Dan bumi bahkan belum menemukan satu pun sejauh ini. Meskipun kekaisaran Silver Blue adalah negara tingkat rendah, itu masih merupakan negara beradab tingkat rendah. Di alam semesta, peradaban mereka jauh melebihi milikmu. Bahkan jika mereka mengirim armada, kapal luar angkasa, ke ruang di sekitar bumi kamu mungkin bahkan tidak akan dapat menemukannya, kata Babata dengan jijik. Biasanya, jika sebuah galaksi sebesar, yaitu galaksi Bima Sakti, berkembang secara normal, satu pejuang tingkat semesta akan lahir. Tentu saja, dengan bimbingan dari seorang guru yang kuat, efisiensinya akan lebih tinggi, namun, tebakan aku adalah bahwa, dalam 8 galaksi besar, di bawah kendali kekaisaran Silver Blue, akan cukup bagus, untuk jumlah pejuang tingkat alam semesta, untuk melampaui 10 besar. Petik 2. Tentu saja, negara beradab tingkat rendah, adalah seperti semut di depan tuanku, berbicara Babata tanpa henti. Bangsa beradab tingkat rendah seperti semut, di depan tuan planet Yunmo, Luo Feng terkejut dengan kalimat ini. Kekaisaran Silver Blue ini adalah, kekaisaran besar yang mengendalikan galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 6 galaksi lainnya. Hanya galaksi Bima Sakti,
yang memiliki lebih dari 210.000 planet, dengan jumlah besar kehidupan di dalamnya. Jadi seberapa luaskah kekaisaran ini? Bumi bagaikan sebutir pasir di lautan, dibandingkan dengan kekaisaran ini. Tapi kekaisaran yang begitu kuat, sepertinya tidak ada dalam pikiran Babata. Jangan ragu, karena kamu bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan tuanku. Ucap Babata dengan sedikit pujian di matanya. Aku sudah mengatakan bahwa galaksi Bima Sakti, galaksi Beta, dan 6 galaksi lainnya, bergabung untuk membentuk Kekaisaran Silver Blue, sebuah negara beradab tingkat rendah, di alam semesta. Menurut apa yang digambarkan oleh peta alam semesta, galaksimu adalah bagian dari bintang gunung naga hitam, yang berisi total 8.000 galaksi, dan yang mengendalikan letak bintang gunung naga hitam, adalah negara beradab tingkat menengah yang cukup baik, di alam semesta, Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kerajaan Gunung Naga Hitam, memiliki kendali langsung, atas lebih dari 6.000 galaksi, dan lebih dari 500 negara beradab tingkat rendah. Dan Kekaisaran Silver Blue, hanyalah salah satu negara yang termasuk Kekaisaran Gunung Naga Hitam, ucap Babata yang berbicara dengan lancar. Luo Feng agak terperangah, bintang Gunung Naga Hitam, berisi sekitar 8.000 galaksi, yang memiliki kendali atas lebih dari 500 negara, dan Kekaisaran Silver Blue sendiri, hanyalah salah satu negara, di bawah kendalinya. Jangan menatapku seperti itu, ucap anak kecil berjubah hitam, meskipun Kekaisaran Gunung Naga Hitam sedikit lebih kuat, mereka masih harus tunduk, di depan tuanku. Kata Babata, adapun pejuang yang kuat, jika mereka berkembang secara normal, dari 1000 galaksi tersebut, hanya akan melahirkan satu pejuang, penguasa tingkat sektor. Berhenti, ucap Luo Feng berteriak. Apa? Babata memandang ke arah Luo Feng. Tingkat penguasa sektor itu apa lagi? Aku hanya belajar dari kehancuran arkeologis ke-9, bahwa pejuang dikategorikan ke dalam tingkat siswa, tingkat bintang, dan tingkat alam semesta, dan tingkat di atas tingkat alam semesta, tanya Luo Feng. Ketika dia mendengarkan Babata berbicara, dia merasa seperti sedang memandang ke sebuah gunung yang sangat tinggi, dan kemudian menyadari bahwa ada gunung yang bahkan lebih tinggi di belakang gunung itu. Alam semesta tanpa batas, berisi sejumlah besar pejuang yang kuat. Baiklah, biarkan aku mengembangkan akal sehatmu sedikit, kata Babata. Kategori pejuang dan master spiritual dapat dibagi menjadi, dan jangan menyebut siswa denganku. Siswa tidak memiliki hak untuk dipanggil pejuang atau master spiritual. Mereka sebagian besar dibagi menjadi tingkat penjelajah bintang, tingkat semesta, penguasa domain, dan penguasa sektor, dan 5 tingkat utama ini. Setelah kamu melampaui penguasa sektor, kamu akan menjadi manusia abadi. Petik 2. Level penjelajah bintang, hanya bisa berkeliaran di alam semesta. Mereka bisa menjadi penjaga, untuk disewa, pelayan, atau umpan meriam, kata Babata dengan mimik sedikit meremehkan. Tingkat bintang, dapat dihitung sebagai tokoh utama, pada beberapa bintang tidak penting, di alam semesta. Namun, pada beberapa bintang yang lebih penting, mereka harus tetap rendah hati dan tidak sombong. Level alam semesta, mereka bisa dianggap sebagai petarung yang kuat. Karena, dari sebuah galaksi biasanya, hanya melahirkan satu pejuang tingkat alam semesta saja. Mereka dapat dengan mudah, mendapatkan beberapa lusin bintang, sebagai wilayah, setelah bergabung dengan negara yang beradab. Penguasa domain, bisa dianggap sebagai raja suatu wilayah, negara beradab tingkat rendah, tidak akan bisa menyerang penguasa domain, dan mereka dapat membangun kekuatan, dan organisasi mereka sendiri. Di alam semesta yang luas, bangsa beradab manapun, bertarung untuk memperebutkan petarung tingkat penguasa domain. Tuan sektor, hehe, mereka punya otoritas, sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan seluruh galaksi. Sebagai wilayah mereka, pejuang tingkat penguasa sektor, sudah pasti telah mencapai keadaan, dunia batin di mana mereka mengendalikan seluruh dunia. Nah, Luo Feng, jika kamu bisa menjadi pejuang tingkat sektor, dan tidak memiliki ambisi, kamu dapat menjelajahi alam semesta, kata Babata yang sedikit bercanda, sambil menatap ke arah Luo Feng. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Menurut apa yang dia dengar di reruntuhan arkeologis ke-9, sejumlah besar planet, hanya melahirkan satu pejuang tingkat alam semesta, jadi sepertinya sia-sia bagi Luo Feng. Dan sekarang, dia mendengar bahwa di atas tingkat semesta, adalah penguasa domain, dan bahkan ada penguasa sektor. Di atas penguasa domain, orang bisa membayangkan betapa sulitnya mencapai level seperti itu. Hanya di atas level sektor,
kamu dapat menjadi abadi. Ekspresi Babata menjadi serius. Apakah tingkat penjelajah bintang, tingkat semesta, penguasa domain, atau penguasa sektor, mereka semua di bawah kendali kehidupan. Pejuang tingkat bintang dapat hidup paling lama, untuk 1 era, pejuang tingkat alam semesta, dapat hidup paling lama untuk 10 era, pejuang tingkat penguasa domain, dapat hidup selama 100 era, dan penguasa sektor dapat hidup, untuk 1000 era, tentu saja, dengan menggunakan waktu bumi, penguasa sektor dapat hidup sedikit lebih dari 10 juta tahun. Keberadaan penguasa sektor, masih akan jatuh dengan waktu. Hanya mereka yang melampaui level sektor, dapat menjadi abadi, dan juga disebut, pejuang abadi, juga disebut, dewa. Mata Babata bersinar, setelah kamu menjadi pejuang abadi, kamu dapat menikmati kehidupan abadi. Tuan Huyan Bo adalah pejuang abadi. Petik 2. Luo Feng menahan napas, petarung abadi, penjelajah bintang, alam semesta, penguasa domain, penguasa sektor, abadi. Pejuang abadi memiliki kemampuan khusus, yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan senjata laser bintang, yang dapat dengan cepat menghancurkan galaksi, tidak akan mampu melukai seorang pejuang yang abadi. Ucap Babata sambil tersenyum, dan kembali melanjutkan, sekarang kamu harus mengerti mengapa aku mengatakan, bahwa negara beradab tingkat rendah, bagaikan semut di hadapan majikanku. Darah Luo Feng mendidih, serangan yang bisa langsung menghancurkan galaksi, bahkan tidak bisa membahayakan pejuang abadi. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan, ucap Babata. 1000 galaksi yang biasanya berkembang, melahirkan hanya 1 penguasa sektor. Luo Feng, bahkan dengan warisan, dan bantuan tuanku, kamu mungkin hampir tidak bisa menjadi raja sektor, dalam 100.000 tahun, namun, untuk menjadi abadi, kemungkinan pada dasarnya 0, Babata sedikit menggelengkan kepalanya, dan kalian manusia, tidak berbakat sama sekali. Jika kamu kalah dari semua orang di garis start, maka akan sangat sulit, untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Petik 2. Luo Feng tidak bisa diam saja, tetapi mengatakan, ayo Babata, kamu tidak harus mengatakannya seperti itu, ucap Lu Feng dengan sinar matanya yang penuh semangat. Babata menyeringai, menampakkan 2 taring kecil, aku pada dasarnya berkata 0, sebenarnya ada cara untuk mempercepat pelatihan kamu, sebanyak 10 kali hingga 100 kali lebih cepat. Cara apa? Kata Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Transfer jiwa. Babata tersenyum misterius. Transfer jiwa? Tentu saja Luo Feng tahu apa artinya ini. Babata tersenyum, kamu mungkin telah menyadari, bahwa keturunan yang disebut, pejuang, di bumi kamu, jelas memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pejuang. Ya, mengangguk Luo Feng. Keturunan pejuang memiliki peluang lebih tinggi, untuk menjadi pejuang, itu karena gen orang tua mereka sudah sangat bagus, jadi gen mereka tidak akan menjadi jelek. Ini adalah jenis evolusi, kata Babata, jika bumi kamu memiliki 10.000 tahun, atau 100.000 tahun lagi, setiap orang di bumi dapat menjadi pejuang, tingkat siswa. Dan di alam semesta yang luas, ada beberapa ras manusia, yang telah berevolusi dengan sangat sempurna, desah Babata. Misalnya, ras manusia yang berada di peringkat 10 besar, dalam hal garis keturunan manusia planet Manka. Meskipun jumlah orang di planet Manka sedikit, masing-masing dari mereka dilahirkan, sebagai pejuang tingkat penjelajah bintang. Ketika masih anak-anak, mereka biasanya berada di level bintang. Ketika mereka menjadi A, B, G, mereka biasanya di tingkat semesta. Dan ketika mereka dewasa, mereka berada di tingkat penguasa domain, mereka memiliki salah satu garis keturunan terbaik, dibandingkan umat manusia. Luo Feng terperangah, ya Tuhan, gumam Lu Feng, perbedaannya yang sangat menyebalkan. Semua manusia di bumi mempertaruhkan nyawanya, untuk berlatih dengan pahit. Mereka mencoba semua yang mereka bisa, jika mereka beruntung, mereka akan menemukan guru yang baik, dan akhirnya, seorang jenius mutlak, akhirnya melangkah ke tingkat penjelajah bintang. Dan mereka hanya minum dan bermain, dan ketika mereka menjadi dewasa, mereka berada di tingkat penguasa domain, dan dapat menghancurkan planet dengan hanya membalikan telapak tangan saja. Bukankah ini terlalu tidak adil? Luo Feng bahkan tidak tahu harus berkata apa lagi. Tidak adil menurut kamu, itu karena nenek moyang, orang-orang planet Manka, dilatih dengan pahit, untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan ras mereka. Hanya setelah itu, ras mereka bisa stabil di level itu, kata Babata dengan ketidakpuasan, jika bumi tidak melahirkan sejumlah besar pejuang yang kuat,
orang-orang di bumi tidak akan pernah menjadi kuat. Luo Feng sedikit mengangguk, kemarahan di dadanya menghilang. Ya, hanya karena pekerjaan leluhur suatu ras, gen-gen dari ras itu menjadi semakin sempurna, yang mengarah pada keturunan yang semakin berbakat. Seberapa cepat seseorang, yang bisa dilatih planet Manka, dibandingkan dengan seseorang dari bumi kamu, bisakah kamu membayangkannya? Cemooh Babata, di seluruh galaksi Bima Sakti, ada 210.000 planet, dengan sejumlah besar orang yang hidup di dalamnya. Total populasi tidak terhitung. Tetapi bahkan dari itu, akan menyenangkan, bagi seorang pejuang tingkat alam semesta, untuk dilahirkan. Adapun orang-orang planet Manka, begitu mereka menjadi dewasa, mereka menjadi penguasa domain. Petik 2. Jika kamu ingin menjadi pejuang abadi, salah satu caranya adalah dengan menunggu dirimu menjadi sedikit lebih kuat, dan kemudian mencuri tubuh ras yang lebih kuat. Babata berbalik ke arah peti mati. Kristal, apakah kamu melihat itu? Meskipun tubuh asli tuannya sedikit lebih baik daripada kamu penduduk bumi, namun itu tidak jauh lebih baik. Setelah itu, di bawah kebetulan dan keberuntungan, Tuan menggunakan teknik transfer jiwa, dan mengambil alih tubuh seorang pemuda, dari suku Longke dapat menempati peringkat 30 besar, dalam hal peringkat silsilah manusia. Ketika mereka menjadi dewasa, mereka dapat mencapai tingkat semesta. Dengan tubuh ini, kecepatan latihan master melonjak pada tingkat yang menakjubkan, tetapi bahkan dengan itu, Tuan melewati proses demi proses, untuk menjadi pejuang abadi. Petik 2. Karena sangat sulit bagi orang planet Manka, atau seseorang dari suku Longke, untuk menjadi abadi. Babata menyeringai pada Luo Feng, apa, kamu memiliki sesuatu yang menentang perpindahan jiwa, tidak bisakah melepaskan tubuhmu sendiri? Petik 2. Luo Feng mengakui bahwa, dia tidak benar-benar mau menyerahkan tubuhnya sendiri. Betapa bodohnya. Babata mengerutkan bibirnya tanpa daya, mata merah darahnya memandang ke arah Luo Feng dengan jijik, dan kamu adalah master spiritual. Apakah kamu tidak tahu, bahwa esensi diri adalah jiwa? Petik 2. Baiklah, mentransfer jiwa tidak semudah itu. Kamu hanya dapat mentransfer target, dengan jiwa yang lebih lemah dari jiwa kamu. Jika kamu bertemu seseorang dengan jiwa yang lebih kuat, kamu akhirnya akan dimusnahkan oleh mereka. Babata menggelengkan kepalanya, sayang sekali, kamu manusia tidak memiliki bakat. Karena seseorang dengan kekuatan otak 22 akhirnya muncul, aku tidak bisa pilih yang lainnya lagi. Bukankah seharusnya 21? Kata Luo Feng. Babata menamparkan kepalanya yang kecil, ya ampun, kamu sama polosnya dengan selembar kertas putih. Apakah kamu berpikir bahwa, jika kamu terus berlatih, sebagai master spiritual, kekuatan otak kamu tidak akan pernah meningkat? Ketika kamu berada di tahap 9 tingkat siswa, kekuatan otak kamu adalah 21. Namun, menerobos ke tingkat penjelajah bintang adalah transformasi dalam kehidupan itu sendiri, sehingga kekuatan otak kamu meningkat menjadi 22. Namun, jangan sombong. Angka-angka ini hanya bisa dikatakan dengan lantang. Di galaksi Bima Sakti, Babata menggelengkan kepalanya dengan jijik. Di beberapa planet yang lebih kuat, atau planet inti di suatu negara, ada orang-orang dengan kekuatan otak mencapai 30, atau bahkan 40 di tingkat siswa. Petik 2, sayang sekali aku tidak punya pilihan. Atau lebih tepatnya, aku hanya bisa memilih kamu saja yang di bumi saat ini. Kurasa iblis Babata yang agung, harus dengan murah hati membantu, seorang penjelajah bintang kecil sepertimu. Babata mengangkat kepalanya. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.